Dan ini markas Sabilu Taubah ini sebenarnya kita lihat di sini, wah, di antara gebyok yang begitu indah ini. Ini artinya maknanya apa nih, Gus? Kenapa kok saya bahasakan markas? Bahkan saya juga dikomentari teman-teman saya banyak. Biasanya kan kalau majelis itu sekretariat. Atau pokoknya bahasanya resmi-resmi. Bahasa ya, betul. Ini markas ini ya, beda sendiri nih. Karena itu tadi berawal dari garangan-garangan orang-orang kayak gitu itu biasanya apa? Nyun sewu. Kalau mau minum kemana? Ayo kita ke markas. Di Jawa Timur itu waktu itu kan ada istilah 10.000 mencari teman. Iya. Artinya punya uang 10.000, iuran sama temannya, minum di mana? Ayo kita ke markas kemana? Lah, ini tak rubah. Di mana markas ini menjadi tempat fafiru ilallah. Kita lari kepada Allah, menjadi rumah kedua kita. Dulu itu kan anak pakai kerudung, keluar malam-malam pakai kopiah, pakai sarung. Wah, ini kemana? Wong anak muda kok nggak gaul. Anak muda itu ya ke alun-alun, mungkin pacaran atau apa. Nah, sekarang itu tak buat biar tren. Aku pede ning markas. Tapi acaranya ngaji. Ya, Masya Allah. Nggak minum, nggak narkoba, bahasanya markas. Jadi memindahkan markas ini dalam pengertian negatif kepada pengertian yang positif gitu ya, Gus ya. Dan ternyata alhamdulillah berhasil. Orang-orang itu agak pede. Aku ning markas aku. Mantap. Masalahnya ya saya itu dipandang sebelah mata. Ya memang karena ya di sosial media ya bebas, tapi nggak masalah. Saya juga nggak marah karena memang ini langkah saya. Betul. Dulu kalau saya disuruh milih, saya milih jadi kiai mungkin kayak kakek saya atau kayak abah saya yang bertemannya memang dengan orang-orang baik atau santri-santri. Beliau istiqomah ya kalau milih. Kalau disuruh memilih. Kalau disuruh memilih, tapi kan ini bahkan saya dulu waktu jamaah 200 saya jenuh. Ya Allah, ini orang 100 kok. Apa itu tukang ngentaing, ini jamaah ini kok ngejek semua. Ya Allah, saya itu kok ditakdir seperti ini, mau tak bubarkan dulu. Sempat ada perasaan itu ya? Saya sampai mau frustasi. Saya bilang ke ibu saya, Bu, tak bubarkan aja, saya udah nggak kuat, ditata sulit, lebih enak nata orang-orang yang sudah ingin niat ngaji. Benar. Ternyata ibu saya itu luar biasa, selalu mengingatkan saya sabar. Ya memang kamu itu jatahnya seperti ini. Semua orang itu memiliki nikmatnya masing-masing, bagiannya masing-masing, dan ujiannya masing-masing. Nikmati saja bagianmu. Oh, ternyata lambat laun mereka akan lebih mengerti. Ya itu tadi, mulai dari bahasa-bahasa saya itu mungkin markas, terus apa, bahkan saya ngajak umroh jamaah saya nggak seperti ustadz-ustadz yang lain, ayo kita umroh, enggak gitu. Saya gini, ayolah sekali-kali kita ngopi di Mekah, Masya Allah. di Madinah, masa ngopi cuma di rumah aja. Loh, Gus, saya belum pantas. Lo kamu aja masuk diskotik nggak pernah nanya pantas atau tidak. Semalam kamu berapa karaoke? 5 juta, Gus. Alah, umroh 30, 40 juta gampang. Nggak sampai 1 tahun ngumpulin kamu dapat. Masya Allah. Jadi problemnya kita sering dipandang sebelah mata. Tapi ya itu nggak masalah. Nah ini Masya Allah ya, maksudnya alhamdulillah kita lihat sekarang ini Gus Ikdam ini menjadi panutan banyak orang. Dan ini apa yang dirasakan sama Gus Ikdam sendiri nih, Masya Allah? Kalau saya dikatakan panutan, saya malah semakin takut. Karena usia saya masih muda, setelah itu keilmuan saya juga belum mumpuni lah untuk dikatakan menjadi panutan. Karena kalau orang itu menjadi panutan itu artinya dia itu menjadi kiai atau menjadi ulama. Lah, ulama itu kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Betul. Nah, saya waduh masih jauh kita. Tapi kan akhlaknya. Itu kan menurut Gus Ikdam. Tapi kalau menurut kita ini kan Gus Ikdam ini udah live the pride. Kan udah luar biasa, kayak ya memang jadi satu orang yang bisa menjadi kebanggaan orang-orang atau kebanggaan masyarakat sekitar gitu loh. Perasaan apa mungkin ya kedepannya mungkin kadang Gusti pengen lebih bagaimana? Ya untuk diri saya sendiri saya ingin menjadi lebih baik lah. Karena ya itu kadang ternyata setiap pergerakan saya atau bahkan setel saya bahkan apa itu kadang diikuti orang. Bahkan saya sering, kalau saya ngaji terlalu jauh, jangan ikut. Loh, nanti kalau sepi gimana, Gus? Bene, lebih baik kamu di rumah sehat, kerja, kalau ada waktu ngaji aja. Nggak usah terlalu ikut saya kemana-mana, saya kasihan. Karena ekspektasi saya itu bukan masalah saya ini punya jamaah banyak atau gimana, enggak. Tapi orang yang pernah bertemu saya, setidaknya lebih baik daripada masa lalunya. Masya Allah, amin. Ingin saya seperti itu. Benar. Penting kamu lebih baik. Makanya salah satu yang menjadi semangat saya itu sering sakit, Mas, karena saking padatnya jadwal saya. Satu hari kadang 2, 3, 4, akhirnya saya sampai capek. Mungkin salah satunya juga hiburan buat Gus Ikdam ini, makanya sering-sering ke Mekah kali ya, mungkin sering umroh gitu ya, ibadah tenang gitu ya. Mungkin ekspektasi saya di sana nggak ada yang banyak yang kenal, lah ternyata ya sekarang nggak bisa sosial media aja. Tapi ada hikmahnya apa nih sering-sering ke Mekah apa nih, Gus? Ya itu, Masya Allah, kemarin saya pertama mendarat itu kan ke Jordan. Dari Palestina ke Palestina itu lewat Jordan. Saya ziarah tabaruk ke tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah. Di situ ada pohon sahabi itu waktu Rasulullah berdagangan itu pernah buat berteduh di situ, betul. Iya lah, Mas Fadli. Saya itu sampai mikir gini, ya Allah, pohon saja yang pernah dibuat teduh Rasulullah ini sudah berapa ribu tahun ini
sejak zaman Rasulullah masih hidup. Artinya apa? Ternyata sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah itu ternyata masih hidup sampai kapanpun. Nah, artinya apa? Pelajarannya, hati kita itu berarti kalau kita ingin terus hidup, katakanlah ketika kita sakit, katakanlah ketika kita apa, tapi hatinya gimana agar terus hidup? Kita harus menjalin hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mungkin dulu dilempari batu, mungkin sekarang kita dilempari omongan-omongan yang buruk, ya akan kita tahu. Sikat aja lagi, pokoknya yang penting masih jalannya Allah. Mungkin ada doanya atau apa nih Gus, biar kita nih teman-teman semua yang lagi nonton ini juga bisa merasakan datang ke tanah haramnya Allah. Ada amalan apa yang perlu dilakukan nih Gus? Kalau amalan bacaan yang baik ya, kalau ingin haji ya baca surat haji di Al-Quran itu loh. Oh, surat haji ya. Baca surat haji itu kalau amalan. Tapi kalau ingin lebih cepat terpanggil gimana? Kita istiqomah dalam kebaikan. Mungkin kita itu mampunya istiqomah, kita berjamaah. Jamaah saja. Semakin kita mendekat kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada kultum, ada pengajian di mana kita berusaha hadir. Kita semangat dari pengajian tersebut. Berapa ilmu yang kita dapatkan, kita terapkan sedikitnya di rumah. Masya Allah. Terapkan sedikit demi sedikit. Nah, itu yang mempercepat kita terpanggil. Masya Allah. Dulu saya juga nggak bayangkan, cuma doa biasa. Ya Allah, kalau pengen ziarah Mekah Madinah. Cuma bahasa biasa gitu. Mungkin karena berkahnya itu. Masya Allah. Berkahnya kita itu selalu belajar ilmunya Allah, berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah, ya itu. Iya. Tapi gimana caranya kita bisa membangun semangat untuk diri kita ini untuk datang mau ke pengajian gitu loh. Itu apa yang harus kita lakukan dari diri kita sendiri, Gus? Kita harus berusaha melawan hawa nafsu kita. Dan kita yang pertama, gimana untuk kita itu, Gus, saya itu nggak suka sih sama pengajian. Saya itu belum suka. Saya itu jenuh, kadang ada pengajian ya ngantuk ya. Iya benar tuh. Bagi saya kadang ada, bahkan kalau anak muda sekarang bullshit lah. Mungkin bisa ngomong nggak bisa jalani, apa-apa kan biasa seperti itu. Kita harus sadar dan harus yakin. Ada hadis Rasulullah mengatakan seperti ini, Mas Fadli. Alamatu irodi anil abdi istighaluhu bimalayanihi. Tanda-tandanya seorang hamba yang mulai ditinggalkan oleh Allah. Ini adalah orang mulai disibukkan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Nah, sebenarnya saya ini mendirikan ST ini, Sabilu Toba ini, tidak muluk-muluk, bukan kok agar anak-anak pintar atau gimana. Sebenarnya dulu awalnya sederhana, agar dari orang-orang yang sering disibukkan kemaksiatan, gara-gara dulu banyak judi online, banyak apa. Setidaknya ada momen-momen dia itu kembali kepada Allah. Entah itu malam Selasa ataupun malam Jumat itu. Sadar bahwasanya ketika kita disibukkan oleh keburukan, kita mulai ditinggalkan oleh Allah. Dan ketika kita ditinggalkan oleh Allah, itu adalah awal mula hidup kita itu tidak enak. Makanya ngaji itu adalah tempat kembali kepada Allah, tempat lari kepada Allah. Nah, inilah kehebatannya mengaji ya, the power of mengaji untuk ridho dari yang maha pengampun. Ini Masya Allah luar biasa. Bahkan saya sering bilang ke jamaah, lah malesnya orang ngaji ya kayak gini, kita tahu dosa-dosa kita. Iya betul. Kita tahu kebodohan kita, seperti itu. Makanya kalau orang itu semakin ngaji, sebenarnya dia itu kalau memang dia berhasil, dia tidak akan merasa pintar, tapi dia akan semakin merasa bodoh. Karena banyak ilmu yang belum dia ketahui. Benar. Kita tinggal mengikuti, dan kita itu enak loh. Bahwasanya Allah itu sangat sayang terhadap hambanya. Jadi kita itu sudah diciptakan oleh Allah sekaligus untuk ada contohnya. Contohnya siapa? Rasulullah. Lah gimana agar mengetahui akhlaknya Rasulullah? Ya dengan mengaji. Kalau kita hanya lihat YouTube, lihat apa, dan terus gimana? Makanya salah satu keberkahan itu ketika kita mendekat dengan orang-orang yang benar-benar ahli ilmu, mungkin di pesantren, mungkin di majelis, mungkin di apa, para ulama, para habaib, para kiai, itu penting. Karena man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang kalau ingin enak dunianya ya harus mempunyai ilmu, amaliyah ilmiah. Betul. Apa yang kita lakukan itu ada ilmunya. Dan ilmiah amaliyah. Ilmu kita itu benar-benar kita amalkan. Jadi kita tidak hanya pintar saja, tidak hanya bisa saja, tapi kita bisa mengamalkan dari apa yang kita dapatkan. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, banyak pesan sebenarnya yang tadi dikasih oleh Gus Sikdam kepada kita semuanya, bahwa kalau kita mau hidupan kita enak ini, ayo sama-sama kita mengaji. Dan kita mengaji bukan cuma hanya mengaji, tapi amalkan dengan apa yang kita dapat tadi ilmunya.